Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi presentasi kami yang berjudul Kebijakan Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada saya, Andisa Fitri Manggarani Baso, ada Anindya Novianti Putri, Nurul Adhani, Yatsabita Nabila Andriana, serta Fauzan Jauharul Islam. Next. Berikut merupakan profil negara Myanmar. Negara Myanmar mempunyai ibu kota di Naypyidaw, menganut sistem pemerintahan presidensial, mempunyai mata uang Kyat Burma, dan agama mayoritas di negara Myanmar merupakan agama Buddha. Namun juga ada beberapa agama yang juga ada di Myanmar, yaitu Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berikut merupakan timeline konflik Rohingya. Saya hanya meng-highlight sedikit saja karena nanti akan dijelaskan oleh beberapa kolega saya. Di tahun 1988 sampai 2011, Myanmar dibawa kepemimpinan junta militer yang akhirnya pada tahun 2011 ada pemilihan presiden yang menyebabkan adanya pergantian pemegang kekuasaan yang awalnya dipegang oleh aktor militer, sekarang dipegang oleh aktor sipil. Lalu pada tahun 2012, Myanmar menjadi sorotan dunia karena adanya pembunuhan orang muslim secara massal yang dilatar belakangi oleh pemerkosaan oleh 3 pemuda muslim yang 2 diantaranya merupakan etnis Rohingya terhadap gadis Buddha. Pada tahun 2017, Myanmar kembali menjadi sorotan dunia karena lagi-lagi tentara Myanmar melakukan pembunuhan massal di desa Rakhine yang merupakan daerah yang dihuni mayoritas masyarakat muslim di Myanmar dengan latar belakang adanya pemberontakan oleh kelompok ARSA. Selanjutnya, nah, berikut merupakan beberapa cuplikan berita yang saya dapat dari media online. 2 dari media tersebut berasal dari NGO Human Rights Watch dan ada beberapa yang dari CNN serta BBC. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Jadi kebijakan pemerintah Myanmar ini terbilang sangat diskriminatif dan menyudutkan pihak Rohingya. Yang pertama pada penolakan kewarganegaraan. Jadi pada tahun 1974, pemerintah Myanmar membagikan kartu tanda penduduk ke seluruh masyarakat Myanmar, kecuali etnis Rohingya. Nah, etnis Rohingya ini hanya mendapatkan kartu terdaftar orang asing atau foreign registration cards. Kemudian pada tahun 1982, pemerintah Myanmar mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan atau Burma Citizenship Law. Nah, di pasal 3 dan pasal 4 dari undang-undang ini menyatakan bahwa tidak menyebutkan adanya etnis Rohingya sebagai etnis asli yang diakui resmi di Myanmar. Jadi masyarakat Rohingya ini kehilangan kewarganegaraannya dan tidak diakui oleh Myanmar. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pembatasan terhadap hak berpergian. Jadi untuk etnis Rohingya yang ada di Myanmar dibatasi dalam hak-hak untuk pergi ke daerah lain atau negara lain. Jadi untuk berpergian, orang-orang butuh untuk mengurus syarat administrasi, yaitu surat izin jalan yang hanya berlaku pada waktu 45 hari. Nah, kenapa sih kok pemerintah membatasi? Karena pemerintah ingin menghambat ada pergerakan kelompok muslim di Myanmar melalui etnis Rohingya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu pembatasan hak ekonomi dan sosial. Nah, yang pertama dalam hal berkeluarga. Jadi masyarakat Rohingya yang ada di Myanmar ini dibatasi dalam memiliki anak. Hanya diperbolehkan untuk memiliki 2 anak. Kenapa? Karena rata-rata masyarakat Rohingya ya di Vietnam ini memiliki lebih dari satu istri. Jadi apabila memiliki lebih dari 2 anak, terpaksa harus melakukan aborsi secara ilegal atau keluar dari wilayah Myanmar agar tidak diketahui oleh petugas-petugas pemerintah seperti itu. Kemudian masih di berkeluarga, apabila masyarakat laki-laki Rohingya menikah dengan perempuan asli Myanmar yang beragama Buddha, itu akan dipenjarakan karena
semakin banyak gitu loh angka-angka masyarakat Rohingya menikah dengan perempuan asli Myanmar gitu. Kemudian dalam beribadah, masyarakat Rohingya ini sangat dibatasi karena banyak masjid-masjid yang dilarang untuk digunakan dan dialihfungsikan menjadi kantor administrasi pemerintah dan melarang masyarakat Rohingya untuk memperbaikinya seperti itu. Kemudian dalam akses pendidikan, masyarakat Rohingya juga sangat terbatas karena adanya pembatasan hak berpergian tadi, karena masyarakat tidak bisa keluar dari daerah dia sendiri gitu. Jadi karena dibatasi, jadi orang-orang tidak bisa mengakses fasilitas-fasilitas pendidikan yang sangat terbatas. Kemudian terakhir, diskriminasi ekonomi dan politik. Masyarakat Rohingya ini tidak dapat bekerja di lembaga-lembaga resmi atau yang di bawah pemerintahan. Jadi mereka hanya bisa bekerja dengan kerja paksa seperti itu. Jadi beberapa masyarakat Rohingya itu juga hanya bekerja dengan sistem kerja paksa yang dilakukan oleh masyarakat Myanmar lain. Kemudian juga masyarakat Rohingya tidak mendapatkan suara atau tidak ada perwakilan politiknya dalam sistem pemerintahan seperti itu. Nah, kenapa pemerintah Myanmar itu melakukan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti itu? Kembali lagi seperti yang tadi saya sudah sebutkan, pemerintah itu ingin mencegah adanya dominasi Muslim dan pergerakannya di Myanmar dan di daerah-daerah tertentu. Dan masyarakat serta pemerintah itu melakukan burmaisasi, yaitu seperti melakukan dan menegaskan bahwa di Myanmar tuh hanya ada satu agama, yaitu Buddha, seperti itu. Jadi lebih menyebarkan Buddha dan menyingkirkan yang lain seperti itu. Kemudian kebijakan-kebijakan atau yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Rohingya ini sangat bertentangan dengan adanya hukum internasional, terutama yang mengatur HAM, diskriminasi, dan hak sipil, seperti yang saya sebutkan di presentasi, yaitu International Convention of Elimination of All Forms of Racial Discrimination, kemudian Universal Declaration of Human Rights, yang ketiga yaitu International Convention on Civil and Political Rights. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian analisis studi kasus Rohingya terhadap aspek sosial dan ekonomi. Jadi konflik etnis Rohingya ini berdampak kepada beberapa aspek seperti aspek sosial, budaya, kemanusiaan, ekonomi, dan lain-lain. Dan etnis Rohingya sendiri ini tidak diakui kewarganegaraannya oleh Myanmar. Hal ini merupakan tindakan pelanggaran HAM di mana adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian tidak hanya itu, pemerintah juga konflik di konflik Rohingya ini juga merupakan bentuk dari pelanggaran HAM berat. Karena banyak dari orang-orang etnis Rohingya ini yang dibunuh, diperkosa, dan dibakar rumahnya. Fenomena yang menimpa etnis Rohingya inilah yang menggambarkan 3 permasalahan hak asasi manusia. Yang pertama itu permasalahan kewarganegaraan, di mana harus bisa membuktikan bahwa sejak tahun 1824 merupakan warga negara Burma. Yang kedua itu adanya sikap intoleransi dan diskriminasi terhadap kaum minoritas Muslim. Dan yang ketiga yaitu persekusi terhadap kaum minoritas yang telah berlangsung sejak lama dan didukung oleh negara. Di Myanmar ini sendiri itu terdapat banyak etnis, di antaranya yang mayoritas dan minoritas. Yang mayoritas ini sendiri yaitu etnis Bamar, San, Kain, sedangkan yang minoritas ini persentasenya itu di bawah 2,5%, antara lain itu Kaya, India, Kachin, Mon, Cina, dan Rakhine. Kemudian pernyataan tentang masyarakat etnis Rohingya yang tidak diakui kewarganegaraannya ini terdapat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982, di mana pemerintah bahkan tidak mengakui Rohingya sebagai bagian dari bagian dari ras Myanmar.
Berdasarkan data dari UNHCR per September 2017 itu konflik Rakhine ini di Myanmar ini telah menimbulkan lebih dari 1.000 korban jiwa dan 313.000 penduduk Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Selanjutnya dalam aspek sosial dan budaya ini pembatasan kebebasan untuk next bit. Nah, selanjutnya itu ada pelarangan untuk bepergian bagi etnis Rohingya ini dan harus membayar apabila mereka hendak menikah. Dan etnis Rohingya ini tidak boleh keluar dari negara bagian Arakan ataupun keluar dari Myanmar karena hak mengenai kebebasan untuk berpindah ini sebenarnya sudah ada dalam hukum internasional bahwa seseorang yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara berhak untuk pindah dan tinggal di dalam suatu wilayah tertentu. Namun tidak berlaku etnis Rohingya ini karena dia tidak mempunyai dia tidak diakui kewarganegaraannya. Kemudian pembatasan hak untuk menikah dan berkeluarga. Jadi adanya batasan untuk menikah dan berkeluarga ini itu dilakukan oleh pemerintah karena tidak mau jadi untuk menikah ini orang-orang etnis Rohingya ini harus mengajukan izin dan harus memperoleh izin resmi dari pemerintah. Kemudian juga ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh etnis Rohingya yang ingin menikah ini, dan juga harus membayar sekitar 100.000 kyat atau $100. Dan selanjutnya itu kemudian kebijakan pemerintah agar pemerintah juga memberikan kebijakan untuk Rohingya untuk memiliki 2 anak, hanya yaitu di aspek ekonomi. Jadi di aspek ekonomi ini seperti yang dijelaskan sebelumnya itu kalau etnis Rohingya ini tidak mempunyai kewarganegaraan, jadi otomatis mereka tidak diperbolehkan bekerja di pemerintahan maupun bekerja di kota, dan juga tidak diperbolehkan bekerja di bidang kesehatan gitu. Dan karena hal tersebut, karena tidak mempunyai kewarganegaraan itu juga orang Rohingya, etnis Rohingya ini juga tidak bisa keluar dari negaranya, dan oleh karena itu mereka melakukan migrasi legal. Jadi kemudian lanjut kemudian selanjutnya adalah analisis studi kasus Rohingya terhadap aspek politik dan keamanan. Nah, seperti yang kita ketahui, militer dan sipil ini sama-sama memiliki peran dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Namun, terkadang terdapat peran militer yang terlalu mendominasi dan justru berupaya melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil. Nah, hal ini ditunjukkan pada kasus Rohingya di Myanmar. Sejak Myanmar merdeka pada tahun 1942, pemerintahan bersifat demokrasi yang dipimpin oleh presiden. Pada tahun 1962, terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Win terhadap pemerintahan sipil UNO. Nah, keberhasilan kudeta oleh militer kemudian menjadi awal pemerintahan militer di Myanmar dari tahun 1962 hingga 2011. Pada tahun 2011, pemerintahan kembali dipimpin oleh sipil. Meskipun telah kembali dipimpin oleh pemerintahan sipil, berdasarkan Konstitusi 2008, militer tetap memiliki kewenangan dalam sistem pemerintahan melalui kepemilikan hak kursi di Parlemen Myanmar sebesar 25%.
Nah, militer juga berhak mengontrol 3 kementerian, yaitu Pertahanan, Urusan Dalam Negeri, dan Perbatasan. Dan Panglima Militer juga memiliki kesetaraan jabatan dengan Wakil Presiden. Ketika terjadi situasi darurat dan jika diperlukan, maka Panglima Militer berhak menggantikan Presiden dalam pengambilan keputusan terkait kedaulatan dan pertahanan nasional. Selanjutnya, nah, konflik Rohingya ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1947, dikarenakan pada awal tadi karena Myanmar mengeluarkan undang-undang yang dimana pemerintah tidak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya. Nah, namun pada akhir tahun 2015, konflik kemanusiaan ini kembali terjadi atau memuncak di Myanmar, khususnya wilayah Rakhine. Kasus ini bukan hanya melibatkan aksi kekerasan antar masyarakat, namun juga antar aparat pemerintah atau militer dan etnis Rohingya. Hal ini yang menyebabkan konflik Rohingya semakin meluas dan tidak berakhir karena juga turut melibatkan pemerintah. Nah, pada tahun 2017 terjadi konflik pemberontakan yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Rohingya Arakan terhadap sejumlah pos keamanan dan militer yang menewaskan 12 aparat keamanan pasukan militer Myanmar. Kemudian, pasukan militer Myanmar membalas menyerang kembali dan melakukan pembantaian, tetapi tidak hanya kepada kaum pemberontak, namun juga warga sipil Rohingya. Nah, salah satu unsur politik yang menyebabkan konflik ini meluas adalah di saat kembali pada tahun 1990, di mana suku Rohingya diperbolehkan untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Sekitar 80% penduduk Rohingya memilih Partai Liga Demokrasi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, lawan dan musuh militer. Namun kontribusi Muslim Rohingya dalam hal politik nyatanya juga tidak diakui Aung San Suu Kyi karena menganggap bahwa suku Rohingya sebagai imigran ilegal. Nah, tindakan pengusiran yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar bersama dengan mayoritas masyarakat Myanmar ini bertujuan untuk memusnahkan etnis Rohingya dengan cara melakukan pengusiran, penyiksaan, pembunuhan, pembakaran yang dilakukan secara sengaja dengan motif adanya perbedaan suku maupun agama. Pasukan militer Myanmar juga melakukan penembakan dari udara dan memukuli puluhan orang-orang Rohingya, sedangkan masyarakat menyerang etnis Rohingya menggunakan pedang, senjata buatan, serta bom molotov. Untuk menghilangkan bukti kejahatan tersebut, pasukan keamanan negara Myanmar melakukan pembuangan mayat dan penguburan massal, serta melakukan pemerataan tanah makam menggunakan alat berat untuk menghilangkan bukti pemakaman massal. Nah, selain itu, penghapusan desa di bagian Rakhine juga terjadi pada desa Mien Lut yang terjadi pada tanggal 16 Desember 2017. Karena adanya konflik ini, maka keamanan dari etnis Rohingya ini tidak terjamin lagi di negaranya sendiri. Adanya perbedaan identitas antara etnis Rohingya dan mayoritas masyarakat Myanmar, serta pemerintah dalam hal agama dan ras mengakibatkan memanasnya konflik ini. Identitas yang sama antara pemerintah dan masyarakat membuat adanya collective identity yang membuat pemerintah mendukung dan membantu tindakan diskriminasi dan pemusnahan yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Myanmar terhadap kaum Rohingya. Nah, konflik Rohingya ini juga membuktikan bahwa adanya ketidakmampuan pemerintah Myanmar dalam menjaga politik dan keamanan negaranya karena masyarakat Rohingya yang sudah mendiami Myanmar sejak lama malah merasa tidak aman dan tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap pemerintah negaranya sendiri. Selanjutnya. Tes. Ada. Ya, langsung ke respon internasional menanggapi kebijakan pemerintah Myanmar. Slide selanjutnya coba. Nah, yang pertama ini dimulai dari negara. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kasus yang terjadi di Rohingya ini sudah terjadi selama beberapa tahun lamanya. Dan meningkatnya pengungsi lintas negara dan publikasi dari tahun ke tahun membuat isu ini tidak lagi menjadi isu domestik, melainkan sedang memberikan dampak yang menjadikan isu regional bahkan internasional.
Meskipun begitu, respon yang khusus yang diberikan oleh publik Indonesia ini terbilang sangat lambat atau membutuhkan waktu yang lama, termasuk dari dunia Islam juga. Nah, saat publik Indonesia menyadari bahwa terjadi persoalan serius yang menimpa Rohingya, beberapa di antara mereka bersedia menyediakan tempat penampungan pengungsi walaupun fasilitasnya masih terbilang belum optimal atau masih terbilang seadanya. Jadi banyak peran negara yang membantu mengusir Rohingya atas respon dari kebijakan Myanmar. Berdasarkan informasi pada tahun 2009, udah sekitar 500.000 masyarakat Rohingya yang tinggal di Saudi Arabia. Lalu 200.000 orang di Pakistan, lalu 50.000 penduduknya di Uni Emirat Arab. Serta beberapa tetangga lainnya, yaitu seperti negara sekitar yang lebih dekat seperti Bangladesh. Nah, terhadap etnis sedikitnya sejak tahun 1978, jumlah pengungsi yang datang ke negara mengarah Bangladesh ini sudah mencapai 200.000 orang. Kondisinya pun memprihatinkan mengingat negara Bangladesh juga adalah termasuk negara-negara yang miskin dan mempunyai masalah ekonomi sejak awal. Nah, lalu selain dari negara Bangladesh, respon negara-negara luar ASEAN juga beragam. Misalnya kan dari negara Cina yang didukung atau dibentengi oleh Rusia menghalangi pengesahan penyertaan Dewan Keamanan PBB yang menyangkut usaha untuk menyelidiki kekerasan yang oleh terduga militer Myanmar pada etnis minoritas Rohingya di Myanmar. Di antara negara-negara di Asia, bahkan di dunia, Cina itu memiliki hubungan istimewa dengan pemerintah Myanmar. Nah, Cina dan India ini justru memberikan dukungan penuh dan memperluas pengaruhnya dari negara tersebut, seperti tadi yang mendukung mendukung pemerintah untuk melakukan kebijakannya terhadap etnis Rohingya. Nah, PBB ini menilai adalah pelanggaran HAM yang pernyataan PBB ini pada Myanmar, sebab apabila sanksi terlalu keras, mereka khawatir kalau Myanmar ini bakal berpaling ke Cina. Nah, baru pada 3 tahun lalu, pada September 2017, Amerika Serikat akhirnya meminta pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan yang telah memakan banyak nyawa. Nah, terus dibahas kembali di pembahasan Uni Eropa oleh Menteri Pembangunan Denmark, Ulla Tornes, mewakili Eropa, berkata kepada media Reuters bahwa Denmark akan membawa krisis Rohingya ini dalam agenda pembahasan Uni Eropa. Nah, tujuan utama Denmark ini adalah menekan sekeras mungkin militer Myanmar. Terbalik dari sikap PBB tadi ke Cina, takutnya malah Myanmar ini bergabung ke Cina. Namun kalau misalkan Denmark ini bersikeras untuk menekan Myanmar. Lalu dari respon dari non-negaranya tersebut, bisa kalau dari respon dari non-negaranya tersebut, presentasinya saya zoomnya seperti bermasalah, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang keluar masuk, mau
50. Jadi lanjut lagi ke pembahasan respons nasional menanggapi Rohingya dari konteks non-negara. Nah, non-negara ini terdapat responnya banyak dari UNICEF dan juga dari ASEAN dan juga dari Human Rights Watch atau HRW. Nah, kalau misalkan dari ASEAN ini, di antara ASEAN ini mendapatkan beberapa kesulitan. Tapi walaupun banyak kesulitan ini, ASEAN ini bukan aktif dalam penyelesaian masalah Rohingya karena prinsipnya itu tidak boleh intervensi terhadap persoalan terjadi pada anggotanya. Selain itu juga komitmen untuk menyelesaikan masalah Rohingya juga belum terlihat jelas di kalangan para pemimpin ASEAN. Maka dari itu dibahas kembali di non-governmental ini. Nah, dalam non-negara ini tuh yang diwadahi oleh ASEAN ini, Indonesia itu bersikap proaktif untuk membantu penyelesaian problem Rohingya karena termasuk dalam amanat piagam ASEAN yang mulai berlaku sejak 15 Desember 2008, di mana Indonesia telah meratifikasinya menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008. Nah, piagam ASEAN ini menyatakan bahwa setiap negara anggota memiliki keterikatan untuk memajukan dan menghormati HAM serta bekerja sama untuk tidak mengalihkan beban pada sesama negara anggota lain, tetapi bekerja sama untuk mencari solusi. Nah, itu dari ASEAN. Sebaliknya nih dari HRW atau disebutnya Human Rights Watch. HRW ini sudah ada sejak tahun 1978. HRW atau Human Rights Watch ini disebut pertama kali muncul dengan nama Helsinki Watch yang hadir untuk memantau Uni Soviet terkait kepatuhannya terhadap perjanjian Helsinki yang berkaitan dengan ketentuan hak asasi manusia. Nah, keberadaan HRW di Myanmar ini sudah terbilang cukup lama beroperasi dari sejak tahun 1980-an. Setelah Myanmar merdeka dari Inggris, negara tersebut mengalami berbagai tantangan dalam pemerintahan. Nah, puncaknya itu konflik etnis pada tahun 2012 yang menyebabkan banyak korban jiwa, Rohingya dan penderitaan hingga saat ini. Nah, hal ini kan jadi mengundang respon dari masyarakat internasional yang khawatir bakal meluasnya dampak krisis kemanusiaan dan tahun-tahun sebelumnya. Terus untuk menjelaskan peran HRW atau Human Rights Watch dalam krisis kemanusiaan Myanmar, HRW sebagai organisasi yang masuk dalam kategori Transnational Advocacy Network melakukan perannya dengan menggunakan analisis STAN terkait peran HRW dalam krisis kemanusiaan Myanmar. HRW juga menganalisis menggunakan konsep STAN meliputi informative politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics. Ya, mungkin segitu teman-teman. Selanjutkan slide-nya. Nah, kesimpulannya nih. Etnis Muslim Rohingya bukan salah satu etnis minoritas yang terdiskriminasi di Burma, Myanmar. Selama ini penderitaan yang ada mengenai etnis ini lebih kepada penderitaan apa saja yang telah mereka dapatkan, bukan perlawanan atau respon apa yang mereka lakukan. Dan ini pun etnis ini pun termasuk etnis yang paling teraniaya menurut PBB. Karena pada kenyataannya dari semenjak kemerdekaan Burma Myanmar pada tahun 1948, setidaknya etnis ini juga melakukan beberapa perlawanan namun masih ditindas oleh pemerintah sejak saat itu. Tindakan pengusiran, pemusnahan massal pada akhirnya melanggar hukum internasional yang berlaku sebenarnya. ASEAN dan PBB pun sebenarnya telah memiliki peran penting terhadap penciptaan perdamaian di Rakhine State atau di Myanmar. Namun ASEAN memiliki kesulitan untuk berperan aktif dikarenakan adanya peraturan dan tidak diperkenankan mengintervensi negara lain, dan PBB pun demikian. Sehingga kebijakan hukum dan politik pemerintahan Myanmar terhadap suku minoritas Rohingya
tampak timpang, mengingat memiliki keterkaitan sejarah dengan tumbuhnya negara-negara modern di subkontinen Asia, yaitu Pakistan, India, Bangladesh, dan juga Burma. Pertama, secara historis maupun secara kebahasan, minoritas Rohingya lebih mendekati kepada asal-usul sejarah kekerbatannya dengan bangsa Bengal Bangladesh. Karena letak kota Rakhine yang berada di posisi perbatasan antara Burma dan Bangladesh memperkuat dugaan dari situ, dan itu pun menjadi salah satu dugaan awal dari pemerintahan Myanmar mengatakan bahwa etnis Rohingya itu bukan penduduk asli dari Myanmar tersebut, memunculkan beberapa konflik dan mempengaruhi beberapa aspek seperti aspek politik, keamanan, dan aspek sosial dan ekonomi juga. Ya, udah. Mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya seperti itu. Akan dijelaskan lebih lagi pada saat sesi tanya jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bila ada pertanyaan atau kurang jelas dapat ditanyakan di Google Classroom, kelas politik identitas dalam hubungan internasional, kelas B5. Terima kasih.